kembali di dalam seri Aku Percaya. Tidak terasa kita sudah sampai kepada poin-poin terakhir daripada pengakuan iman kita. Hari ini kita akan membahas aku percaya kepada kebangkitan tubuh. Atau kadang-kadang banyak juga gereja yang menyebutnya aku percaya kepada kebangkitan orang mati. Itu sama artinya saudara ya. Aku percaya kepada kebangkitan tubuh atau aku percaya kepada kebangkitan orang mati. Maksudnya kebangkitan orang mati secara tubuh, secara ragawi. Terlebih dahulu saya ingin mengajak kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, ketika kita mengatakan aku percaya kebangkitan tubuh, apa artinya? Artinya adalah ini. Saudara, ketika nanti kita meninggal, kita mati, saudara, kita mati itu memang tubuh kita itu akan berhenti berfungsi. Ya, lalu satu waktu tubuh kita itu akan lenyap, saudara. Entah itu kalau kita dikubur, maka tubuh kita itu akan bersatu dengan tanah, ataupun dimakan binatang-binatang yang ada dalam tanah, ya bersatu dengan tanah, mengurai. Ataupun ketika kita dikremasi, itu tubuh kita itu akan menjadi abu, ya. Jadi tubuh itu pada dasarnya akan lenyap. Nah, tetapi saudara, kita itu kan selama ini seringkali dikasih tahu bahwa ya tubuh itu sementara, tubuh itu fana, tapi kita tuh punya roh dan jiwa yang kekal. Nah, itu adalah memang kebenarannya. Nah, ketika kita meninggal dunia, tubuh kita itu satu kali akan lenyap, tubuh ini akan lenyap, dan roh kita atau jiwa kita itu kekal. Nah, tetapi ketika di kekekalan, ya, ketika di kekekalan, Saudara, Kristus memberikan janji kepada kita bahwa kita akan dibangkitkan. Nah, yang dibangkitkan itu dibangkitkan secara apa? Secara tubuh. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan punya tubuh lagi, punya badan lagi, saudara. Bukan hanya roh yang melayang-layang di udara tanpa bentuk, tapi kita akan diberi tubuh, akan mengenakan kembali tubuh. Tubuh yang seperti apa? Nah, ini Alkitab sebut tubuh kemuliaan. Yang tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada sakit penyakit di dalamnya. Dan tubuh kemuliaan ini juga tidak terikat lagi pada kebutuhan-kebutuhan hawa nafsu daging. Seperti apakah tubuh kemuliaan itu? Enggak ada yang tahu, saudara. Tetapi Alkitab memberi catatan seperti itu. Tidak ada sakit, tidak ada cacat, sempurna, tidak terikat dengan hawa nafsu daging. Saudara, kebangkitan kita itu dijamin oleh kebangkitan Kristus. Kristus sudah mati secara raga, secara fisik. Tapi dia dibangkitkan. Dan dibangkitkan secara tubuh. Kristus bukan hanya dibangkitkan menjadi roh yang melayang-layang di udara tidak jelas. Tetapi dia dibangkitkan dalam tubuh. Dan kalau Kristus sudah dibangkitkan, kata Rasul Paulus, nanti satu kali kita juga akan seperti itu. Saudara, ini menjadi satu harapan yang sangat besar buat kita. Kalau saat ini kita di dalam tubuh yang fana ini, kita gampang sekali capek, lelah, sakit. Ya. Tubuh kita ini rapuh, rentan, gampang sekali disakiti, gampang sekali hancur. Dan kita mungkin ada dari antara kita yang bergumul dengan sakit, penyakit, kecacatan tubuh, ketidaksempurnaan. Tuhan katakan, satu kali tubuh ini akan hancur, tubuh kita yang badan yang sekarang ini akan hancur, akan merosot, akan lemah. Tetapi kita punya tubuh yang kekal, tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun. Lalu apa implikasi kebangkitan tubuh ini bagi kita? Implikasinya adalah yang pertama, saudara. Kekristenan itu adalah satu kepercayaan yang sangat memberi ruang penting bagi tubuh. Kekristenan itu memberi ruang penting bagi tubuh, menilai sangat signifikan peran tubuh di dalam kehidupan. Saudara, jangan berpikir bahwa kekristenan itu adalah sebuah jalan hidup yang anti tubuh, yang hanya mikirin otak-otak saja, saudara, belajar, ya, berdoa, pikirkan doktrin-doktrin yang sulit, yang hanya memikirkan bahwa manusia itu hanya otak saja. Dan kekristenan juga bukan sebuah kepercayaan yang berpikir bahwa manusia itu hanya roh saja. Doa-doa saja, pelayanan. Pokoknya hanya yang rohani, hanya yang hal-hal sifatnya ide, abstrak, tidak ragawi, tidak tubuh. Saudara, keliru. Saudara, ketika engkau dan saya dibangkitkan, Alkitab katakan kita akan dibangkitkan secara
tubuh. Jadi kekristenan itu memberi ruang penting bagi tubuh, bagi hal-hal material, bagi hal-hal fisik, bagi dunia ini. Saudara, itu sebabnya engkau dan saya dipanggil untuk mempersembahkan tubuh bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita percaya Kristus, kita tidak ditarik lepas dari tubuh ini lalu dikasih tubuh baru, enggak. Tetapi kita disuruh kasih tubuhmu itu kepada Tuhan. Nah saudara, ini memberikan panggilan buat kita. Nah ini implikasi yang kedua, panggilan buat kita. Apa? Apapun yang kita lakukan dengan tubuh, lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah itu sebagai hal-hal yang bernilai rohani, bernilai sakral. Karena segala kehidupan kita ini dilihat dari sudut pandang Tuhan adalah indah, adalah sakral. Dan kemudian saudara, kita juga dipanggil untuk hidup di dunia ini itu seperti orang yang berlatih. Nanti saudara, endingnya di kekekalan, kita akan hidup dengan tubuh kemuliaan di kerajaan Allah. Nah, kehidupan harian yang kita lakukan hari ini, itu adalah latihan supaya kita siap menjadi warga kerajaan Allah. Jadi ketika saudara mandi, bangun pagi, sikat gigi, keramas, cuci rambut, cukuran, saudara, itu bukan hanya hal-hal yang harus kita lakukan sebagai manusia di dunia, bukan. Tapi ini hal-hal yang saudara dan saya harus lakukan sebagai warga negara kerajaan Allah. Ya kita harus bersih, kita harus indah, kita harus sehat. Karena apa? Karena itu keinginan atau kehendak Allah, visi Allah bagi kita. Mari kita mewujudkan kekristenan kita yang menghargai tubuh seperti Kristus pun menghargainya. Sambil kita menyongsong kebangkitan tubuh kita, ketika kita berjumpa dengan Kristus di kekekalan. Tuhan memberkati saudara.